Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau ya Bapa dan anak-Mu adalah pemelihara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Emily Sitanggang. Kepada Saudari Emily, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2024 berjudul Pemelihara Umat Manusia. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 46 ayat 4, isinya, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu." Jadikanlah pekerjaan Kristus sebagai teladan Anda. Ia senantiasa berbuat baik, memberi makan yang lapar, dan menyembuhkan yang sakit. Tidak seorang pun yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihan dikecewakan. Sebagai panglima istana sorgawi, ia menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan pekerjaan hidupnya adalah contoh pekerjaan yang harus kita lakukan. Kasihnya yang lembut dan penuh belas kasihan menegur keegoisan dan kekerasan hati kita. Kristus berdiri di depan umat manusia dalam balutan kemanusiaan. Sikapnya begitu penuh simpati dan kasih, sehingga orang-orang yang paling miskin pun tidak takut untuk datang kepadanya. Ia baik kepada semua orang, mudah didekati oleh orang-orang yang paling hina. Ia pergi dari rumah ke rumah, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, menghibur orang yang berkabung, menenangkan yang menderita, menyampaikan damai kepada yang tertekan. Ia bersedia merendahkan dirinya, menyangkal dirinya. Ia tidak berusaha untuk menonjolkan dirinya. Ia adalah hamba semua orang. Makanan dan minumannya adalah untuk menjadi kenyamanan dan penghiburan bagi orang lain, untuk menggembirakan orang yang sedih dan berbeban berat yang setiap hari ia temui. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai manusia teladan, misionaris medis yang agung, teladan bagi semua yang akan datang setelahnya. Kasihnya yang murni dan kudus memberkati semua orang yang berada dalam lingkup pengaruhnya. Karakternya benar-benar sempurna, bebas dari noda dosa sekecil apapun. Ia datang sebagai ungkapan kasih Allah yang sempurna, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menghakimi dan menghukum, tetapi untuk menyembuhkan setiap karakter yang lemah dan cacat, untuk menyelamatkan pria dan wanita dari kuasa setan. Ia adalah pencipta, penebus, dan pemelihara umat manusia. Ia memberikan undangan kepada semua orang, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Lalu, apa contoh yang harus kita berikan kepada dunia? Kita harus melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh misionaris medis yang agung demi kita. Kita harus mengikuti jalan pengorbanan diri yang telah dijalani oleh Kristus. Dikutip dari Welfare Ministry halaman 53 dan 54. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Emily. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Medical Ministry halaman 19 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus datang ke dunia ini sebagai ungkapan hati, pikiran, alamiah, dan karakter Allah. Dia adalah terang kemuliaan Bapa, gambaran wujud pribadinya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku
pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Karenanya Bapa adalah pemelihara kita semua, dan Bapa wujudkan pemeliharaannya melalui dan di dalam Anak-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata di dalam Jesus Name Above All Names, halaman 307, paragraf 4. Ia adalah pencipta, penebus, dan pemelihara umat manusia. Ia memberikan undangan kepada semua orang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat, Paulus berkata, oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta, dan karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi, Allah Bapa menciptakan manusia melalui Anak-Nya, dan Allah Bapa menebus kita melalui Anak-Nya. Inilah dasarnya Allah Bapa pemelihara kita melalui Anak-Nya. Dan inilah teladan bagi kita. Medical Ministry halaman 20 paragraf 5 melanjutkan. Bumi ini telah dijalani oleh Anak Allah. Ia datang untuk membawa terang dan kehidupan bagi manusia, untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Ia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, untuk menerima mereka yang selama hidup ini telah mengikuti jejak langkah-Nya. Menghidupkan teladan Yesus erat hubungannya dengan keselamatan. Oleh karenanya, kita perlu membawa terang dan kehidupan kepada sesama, sebagaimana Yesus waktu Dia hidup di dunia ini. Dan salah satunya menjadi misionaris kesehatan. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 307, paragraf 4. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai manusia teladan, misionaris medis yang agung, teladan bagi semua yang akan datang setelahnya. Kasih-Nya yang murni dan kudus memberkati semua orang yang berada dalam lingkup pengaruh-Nya. Karakternya benar-benar sempurna, bebas dari noda dosa sekecil apapun. Ia datang sebagai ungkapan kasih Allah yang sempurna, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menghakimi dan menghukum, tetapi untuk menyembuhkan setiap karakter yang lemah dan cacat, untuk menyelamatkan pria dan wanita dari kuasa setan. Menjadi misionari kesehatan atau misionari medis bukan hanya untuk kesembuhan jasmani, namun juga untuk kesembuhan rohani. Dan itulah yang Yesus teladankan. Yesus selalu menyembuhkan kondisi kerohanian terlebih dahulu, baru kemudian kondisi jasmani. Oleh karenanya, kita semua dapat menjadi misionari kesehatan dalam bidang kerohanian dan bidang jasmani. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus dalam hati kita. Membina Kehidupan Abadi halaman 322 paragraf 1 berkata, pekerjaan yang praktis akan jauh lebih berhasil daripada sekedar berkhotbah. Kita harus memberi makanan kepada orang yang lapar, pakaian kepada orang yang telanjang, dan tempat berteduh kepada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Dan kita dipanggil untuk berbuat lebih banyak daripada ini. Kemiskinan jiwa itu hanya dapat dipuaskan oleh kasih Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam kita, hati kita akan penuh dengan kasih sayang ilahi. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Itulah yang Galatia 4 ayat 6 nyatakan. Dan jika Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita dipenuhi dengan simpati ilahi, kasih ilahi, yaitu kehidupan praktikal dengan menjadi misionari kesehatan, baik jasmani dan rohani bagi sesama kita. Karenanya, kita pun dapat menjadi pemelihara sesama bila Kristus berkuasa dalam hati kita. Dan salah satu teladan Yesus dalam menghidupkan misionari kesehatan adalah pada hari Sabat. Suratnya nomor 168 tahun 1902 paragraf 2 berkata, Sabat adalah hari tersibuk Kristus untuk menyembuhkan orang sakit. Hari Sabat
adalah hari paling baik bagi dia untuk menjangkau mereka yang bekerja selama seminggu. Kemanapun dia pergi, dia adalah seorang misionari medis, seorang dokter yang tidak pernah salah, mengucapkan kata-kata simpati dan belas kasih yang paling lembut. Inilah sebabnya hari Sabat adalah hari belas kasih. Sebab pada hari Sabat, Yesus paling sibuk dalam berbuat belas kasih kepada manusia. Besok adalah hari Sabat. Rencanakan untuk pelayanan belas kasih. Mendoakan yang sakit, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, memberi makan yang lapar, mengajar yang lapar dan haus akan kebenaran, mengobati yang sakit, memberi pakaian bagi yang membutuhkan, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan pada hari Sabat untuk menghidupkan teladan Yesus yang berbelas kasih dalam memelihara sesama. Karenanya, My Life Today halaman 252 paragraf 3 berkata, Roh Kristus memiliki pengaruh yang mengendalikan kehidupan para pengikutnya sehingga mereka akan berbicara dan bertindak seperti Yesus. Roh Kristus juga yang mengendalikan hidup kita. Hidup kita menjadi kehidupan yang berbelas kasih, memelihara sesama kita, rohani dan jasmani. Itu sebabnya pada kalimat akhir renungan hari ini dikatakan, kita harus melakukan pekerjaan yang sama, seperti yang dilakukan oleh misionaris medis yang agung demi kita. Kita harus mengikuti jalan pengorbanan diri yang telah dijalani oleh Kristus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi pelaku-pelaku praktikal belas kasih karena Kristus tinggal dalam hati kita yang adalah pemelihara umat manusia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Untuk kami bekerja bersama Yesus, mengikuti teladan hidupnya yang adalah pemelihara umat manusia yang selalu berbelas kasih khususnya pada hari Sabat. Dan teladan tersebut dapat menjadi bagian kami bila mana Kristus tinggal dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya menerima Kristus dalam hati kami. Sebab oleh kehadiran roh-Nya, kami dapat menghidupkan kasih sayang ilahi kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.